Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kepada Al-Akh Khalid ya hafizahullah ta'ala atas tilawahnya. Barakallahu fikum, semoga menambah keimanan kita semuanya dan menambah keberkahan majelis kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya yaitu ada sambutan dari Mudir PPT Baitul Quran Aitama oleh beliau Al-Ustadz Mahrizal Arbi SPDI hafizahullah ta'ala, alaihi falyatafaddal masykurah. Sebelumnya mungkin itu agak kesini, agak maju dikit aja ya, di karpet biar gak kedinginan gitu. Agak maju aja tidak apa-apa. Kesannya nanti kalau agak maju tidak apa-apa, di karpet. Adik-adik, Mas Rijal agak maju, Mas Rijal maju sedikit ya. Mas Amar, Mas Alif maju. Mas Ragil ya, Masya Allah. Yang belum hadir siapa adik-adik ini? Hafid sama Bilal. Oke. Sambil menunggu kehadiran Ustadz Dimyati, ahlan wa sahlan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami takdimi beliau Ustadz Satria selaku Ketua Yayasan Baitul Quran Aitama, juga beliau Ustadz Yusuf hafidhahullahu ta'ala selaku kesantrian yang bersamai santri mengarahkan ya, dan juga mendampingi, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Juga ada beliau Ustadz Dery yang sementara izin sebentar karena anaknya sedang tidur. Beliau kita amanahkan sebagai sarpras atau kadang antar jemput anak beserta zaujahnya Ustadzah Tri yang biasa memasakkan masakan anak-anak kita. Juga ada Ustadz Furqon selaku mas'ul tahfidz yang mengecek hafalan dan kemampuan baca Quran anak-anak, serta beliau Ustadz Purwo atau Abu Namira, beliau diamanahkan sebagai kepala kutabnya. Ya, kita mempunyai lembaga namanya Kutab Baitul Quran Aitama, beliau kepala sekolahnya dan juga dibantu oleh kakak beliau biasanya membersihkan dan mencuci pakaian anak kita. Saya juga persilahkan misalnya ibu-ibu sekali-kali bantu nyuci juga nggak apa-apa, misalnya kesini inguk-inguk gitu. Sementara dibantu oleh beliau kakaknya Ustadz Purwo, ya, kadang anak-anak ngompol dan lain-lain sebagainya. Nah, maka mudah-mudahan kita semuanya yang berada di sini senantiasa dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
juga Bapak Ahmad, Masya Allah, ahlan wa sahlan dengan kehadiran beliau, mudah-mudahan menambah barokah ya pertemuan kita pada siang hari kali ini, serta ummahat, ibu-ibu yang Masya Allah ya di siang hari kali ini yang waktunya enak-enaknya tidur masih menyempatkan hadir memenuhi undangan Baitul Quran Aitama untuk apa? Untuk kegiatan parenting. Kegiatan kita alhamdulillah sudah berjalan 2 kali. Bulan yang lalu sebagai pemateri adalah Udir 1 Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima, yaitu Ustadz Alif Bakhtiar, dan yang membaca Al-Quran adalah beliau Mas Jevan, yang insya Allah sebentar lagi akan mondok di Wahatul Quran. Juga beliau Mas Ragil insya Allah sebentar lagi juga mondok di Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada siang hari kali ini kita akan dibersamai oleh Kepala Kutab Al-Fath, yaitu Ustadz Dimyati, yang biasa menjadi penerjemah di ICK. Masya Allah, artinya kegiatan kita ini banyak sekali asatid yang membersamai, yang mengarahkan, yang mendampinginya. Bahkan kita juga para asatid masih belajar juga kepada Ustadz Ibnu Mas'ud MPD, salah satu Ustadz yang ada di Pondok Salman Al-Farisi. Juga kemarin alhamdulillah kita mendapatkan amunisi Ustadz dari IIBS. Coba bayangkan, ada Ustadz IIBS, tahu IIBS ya Bu? Yang megah itu ya belakang itu, Ustadz Sabil. Beliau mendampingi anak untuk belajar silat. Mas Alif bisa minta tolong bawa ke sini itunya. Ke sini dulu. Mainannya dibawa ke sini. Bawa sini. Udah bawa sini masuk. Ya. Antum bawa aja dulu. Ya. Jadi alhamdulillah kita banyak didampingi oleh para asatid. Artinya dari sinilah kita ingin memberitahukan kepada bapak dan ibu-ibu asatid, insyaallah selaku penasehat kita adalah beliau Ustadz Zihabuddin Abdul Muiz, juga ada Ustadz Abu Hasanuddin, juga Ustadz Sanif Ali Sahbana, yang alhamdulillah semuanya ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri dulu awal-awal perintisan tidak pernah membayangkan ini adalah ide dan gagasan besar dari beliau Bapak Satria, yang ternyata dia mempunyai keinginan untuk membuat sebuah lembaga Aitama yang ingin mendidik kader-kader terbaik, tentunya namanya manusia gitu ya. Ketika saya juga ketika dalam mendidik anak ada kekurangan dan lain sebagainya, tapi dengan kumpulnya kita bersama ini agar supaya kita mendapatkan banyak nasihat dari asatid yang nanti akan menyampaikan, dan mungkin ada masukan dari para ummahat ya, yang bisa hadir di tempat ini. Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, tidak terasa perjalanan anak-anak didik kita ini sudah 2 tahun lebih sedikit. Agak maju aja, agak biar Mas Jevan agak maju ya. Ahlan wa sahlan. Tidak terasa perjalanan kita sudah 2 tahun lebih, dan waktu itu berjalan sangat cepat sekali. Saya dulu tidak membayangkan Mas Jevan itu dulu ketika pertama kali ketemu saya itu masih kecil sekali ya. Tapi sekarang fisiknya sudah hampir sama dengan Mas Yusuf. Mudah-mudahan makanan yang dimakan makanan yang barokah, halalan thayyiban mubarakan fi. Bahkan ada namanya Ustadzah Umi, yaitu dari Lebak Dalem, gurunya Mas Jevan, gurunya Mas Ragil. Itu masih
bibiknya istri saya. Itu cerita. Dulu saya ngajar Mas Ragil, ngajar Iqra aja susah. Tapi sekarang Masya Allah, Mas Ragil malah kemampuannya melebihi gurunya, katanya seperti itu. Dalam membaca Al-Quran. Ini berkah daripada doa dari ibu-ibu dan doa dari kaum muslimin. Begitu juga kita juga tidak membayangkan dengan melaksanakan kegiatan seperti ini, kita berpikir apakah ada guru yang mau mengajar di tempat yang seperti ini. Tetapi sekali lagi Allah mendatangkan orang-orang baik yang siap untuk mengajarkan anak-anak kita. Artinya apa? Mungkin secara kasat mata tempat ini ada tempat yang biasa-biasa saja. Mungkin dari sisi bangunan ya begini-begini saja. Tetapi kita tidak tahu apakah tempat ini tempat yang paling dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak membayangkan ketika Ramadan kemarin, ya, anak-anak itu mungkin buka puasanya itu mungkin ngalahkan menunya para asatid yang makan-makan itu. Kadang ada diundang ke IBS, kadang dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ahlan wa sahlan guru kita Ustadz Dimyati Hamdahullah Ta'ala. Masya Allah. Salim. Mohon izin sebentar Ustadz Dimyati. Ibu-ibu sudah pernah kenal Ustadz Dimyati belum? Sering tampil di YouTube, nanti dilihat ya. Itu hari Rabu biasanya. Biasanya ibunya Mas Ragil tuh kadang sering ke ICK. Masya Allah. Masya Allah. Monggo. Agak maju Mas Hafid, agak maju. Terakhir kita ulang kembali lagi bahwa alhamdulillah perjalanan kita 2 tahun ya, baru berjalan 2 tahun, dan alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat, Allah memudahkan kita dari sisi pengajar. Saya sekali lagi tidak pernah membayangkan ketika Bapak Satria ini mempunyai gagasan untuk membuat Baitul Quran Aitama, kira-kira yang ngajar dari mana? Saya tidak bisa membayangkan apakah ya mau untuk membersamai anak-anak. Tapi sekali lagi kalau Allah berkehendak memudahkan itu semuanya. Para aset tadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi saya sampaikan ada salah satu ustadz IBS yang ingin ngajari sirah anak-anak di Gubuk. Begitu juga kita tidak membayangkan dengan keadaan seperti ini operasionalnya dari mana gitu. Tapi alhamdulillah sekali lagi semuanya adalah berkah daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan 1 hari 3 kali, dan kadang jumlah ustadznya yang ada di sini itu hampir sama dengan jumlah anak-anaknya ya. Dan inilah ketika kita ngalap barokah, mengambil sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disabdakan au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, saya dan orang-orang yang membersamai, mengkafil anak-anak yatim fil jannah. Inilah yang menjadikan motivasi bagi kita semuanya, yang kemarin sudah disampaikan motivasi itu oleh beliau Ustadz Alif Bakhtiar di pertemuan bulan yang lalu. Nah, mudah-mudahan berkumpulnya kita sebulan sekali di tempat ini, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan agar supaya tahu ya visi misi kita, tahu kita butuh masukan, kita butuh arahan dari ibu-ibu ataupun hadirin yang hadir di tempat ini. Mungkin agak maju aja biar yang belakang-belakang gitu ya. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan kepada beliau Al-Ustaz Mahrizal Arbi SPDI hafizahullah taala selaku mudir PPTQ Baitul Quran Aitama atas arahan dan nasihatnya. Semoga kita bisa istifadah dari apa yang beliau sampaikan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, hafizahumullah. Insyaallah kita akan menginjak ke acara inti yang insyaallah akan dibersamai beliau Al-Ustaz Himyati LC hafizahullah taala mudir Kutab Al-Fat alaihi falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus, para asatidzah, Ustaz Manjal, Ustaz Furqan, Ustaz Maghrib, Ustaz Purwo. Hah? Ustaz Purwo? Ustaz Purwo dan Ustaz Satria. Begitupun tim media dan siapapun yang ikut dalam aktivitas kebaikan di Baitul Quran Aitama ini. Begitupun para ibu dan bapak serta anak-anak yang berbahagia. Tentu pertama kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih yang tak terhingga kepada para wali yang sempat hadir mewakili dari anak-anak, karena ini membuktikan keseriusan panjenengan dalam mendidik anak-anak, dalam membersamai anak-anak. Kami ingin mengulang atau mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dengan sebuah kisah nyata, Bu. Dan saksinya masih hidup. Beliau Ustadz Rashid Ridho Ba'asyir, anaknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang punya pesantren di Magetan, namanya Ma'had Ali Darul Wahyin. Ma'had Ali Darul Wahyin. Beliau dalam salah satu kesempatan menceritakan pengalamannya, Bapak Ibu. Pengalaman belajar di Saudi. Beliau menghabiskan waktu belajar itu selama 10 tahun di Darul Hadis Al-Khairiyah. Itu kita bisa membayangkan 10 tahun di Saudi dengan ulama-ulama besar dari SMP, SMA, dan kuliah. Itu ilmunya sangat mapan sekali. Oleh karenanya beliau itu ngajar hampir di handle sendiri atau bertiga. Semua materi itu. Jadi dikaji per kitab. Dikaji selesai kitab, ujian, ganti kitab yang lain. Nah, beliau ini punya adik kelas. Adik kelasnya dari Mauritania. Mauritania itu ya kalau dari sisi warna kulit hitam kayak orang-orang Afrika begitu. Ketika itu masuknya anak ini usia masih belasan tahun. Ketika masuk dia daftar itu di hari yang sudah tidak ada lagi pendaftaran. Pendaftaran sudah ditutup, tes sudah selesai, KBM-nya sudah dimulai. Makanya masuknya anak ini agak aneh.
agak aneh. Jadi datang sendirian, bawa map kecil. Dan datang itu bukan dengan ijazah, Bapak Ibu. Dia tidak bawa ijazah. Di dalam mapnya itu cuman isinya potongan-potongan berita dari koran, clipping koran. Dia ngetok pintu mudirnya, pimpinan lembaga tersebut. Dan diketahui bahwa pimpinan itu sangat disiplin sekali, sampai guru-guru senior saja merasa pekewu sama beliau ini. Nah itu dia datang dengan percaya diri ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada keperluan apa nak? Saya mau daftar Pak Ustadz. Daftar apa? Daftar sekolah. Bukannya udah tahu bahwa pendaftaran sudah selesai? Iya sudah tahu. Tes juga udah selesai. Udah tahu. Terus KBM juga sudah berjalan. Iya, saya tahu. Ya udah kalau udah tahu, udah sana pulang. Tapi apa kata anak ini? Entah dulu Syekh. Coba lihat dulu map saya. Dibukalah sama Syekhnya. Ternyata bukan ijazah. Potongan-potongan koran yang berisikan berita. Nah, ternyata berita itu, ini kisah nyata. Berisi tentang berita yang sangat menakjubkan, yang kayaknya mustahil terjadi. Diceritakan ada seorang anak ajaib, bahasa kitanya begitu. Anak ajaib. Orang tuanya sang ibu guru dan bapak pun guru. Guru agama. Tapi keinginan besar ayah dan bunda ini untuk agar anaknya ini menjadi seorang ulama. Maka ketika hamil, itu terus didoakan, terus dibacakan Quran. Ketika dalam taklim dipegang-pegang perutnya, begitu lahir didoakan lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak kecil ini yang selalu didoakan oleh orang tuanya, ketika berusia 4 tahun, doa orang tuanya malam, paginya apa yang terjadi? Paginya hafal 30 juz. Paginya langsung hafal 30 juz. Gimana nggak ajaib anak ini? Bukan karena menghafal, tiba-tiba bangun sudah hafal Quran. Orang tuanya heran, jangan-jangan ini bawaan mimpi nih, hafal beberapa surat. Dites sehari, 2 hari, 1 pekan, ini hafal beneran. Bahkan hafalannya itu mohon maaf bukan karena kejar target, tapi memang kayak air gelas. Ditumpahkan itu nggak putus-putus. Ngocehnya itu lancar sekali. Akhirnya sama orang tuanya, wah ini anak benar-benar nih. Ditambahlah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan, fikih, semua masuk dilahap semua sama anak ini. Ini kisah nyata, Bu. Jadi bukan kisah khurafat. Ya. Nah, subhanallah, kata mudir itu. Lah terus, ini siapa ini? Itu saya, Pak Ustaz. Kata dibilang, itu saya, Pak Ustaz. Kamu? Iya. Akhirnya mudirnya, pimpinan tadi langsung nelpon. Yang ditelepon semua guru-guru senior. Ada yang di bidang Quran, ada yang di bidang tafsir, ada yang di bidang hadis. Didatangkan beberapa masyayikh kibar. Kalau di kita di Iskarima itu ada para syekh diundang. Ada apa? Kok kami diminta ke kantor? Jadi begini Syekh, ini anak ngakunya begini, diceritakan. Nah maksud saya itu, coba jenengan semua tes nih satu-satu. Dites Pak. Semua ngetes, Al-Quran ngetes, lancar. Hadis lancar, fikih lancar, usul semua lancar. Sampai akhirnya diputuskan, diterima. Padahal mudirnya itu orangnya, disiplinnya tegas betul. Kalau enggak, kalau habis. Habis waktunya, habis pendaftaran, enggak boleh. Itu bisa-bisanya diterima. Tapi satu kendalanya, yaitu bingung penempatan. Dimasukkan ke SMP, bukan kelasnya.
Dimasukkan ke SMA, guru-guru SMA diajari sama dia. Iya. Dimasukkan ke tingkat kuliah, umurnya masih belasan, masih suka main. Ketika dimasukkan di asrama, kata Ustaz Rosyid, masih suka main. Namanya anak belasan tahun, akhirnya dimasukkan ke SMA. Sampai setiap kali guru ngajar, kalau ada yang salah langsung dia, afwan, salah. Sampai guru itu nggak pede mau ngajar. Akhirnya dipanggil, dikasih masukan. Nah, nanti kalau guru ngajar jangan gitu. Nggak boleh begitu. Karena ilmu berkembang lah. Akhirnya dia menahan diri. Tahan diri, ya Allah. Akhirnya bisa. Nah, kemudian waktu istirahat, dia nggak main sama teman-temannya. Mainnya sama saya, Ustaz. Sama masyayikh kibar. Jadi masuk ke kantor, ngobrol ilmu semua. Gitu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Dari kisah nyata ini, anak itu tergantung orang tua. Tergantung orang tua. Ya. Jadi bukan tergantung sekolah. Buktinya 1 bulan yang lalu di Kalimantan Tengah, seorang santri di salah satu pesantren menghabisi ustazahnya. Kenapa? Karena dendam. Dendam kenapa? Dia nih salah terus nih santrinya. Dihukum. Enggak jerah-jerah. Sampai, aduh gimana kata ustazahnya. Udahlah, biar dia juga dapat pahala, disuruh nulis Al-Quran. Dan lumayan saat nulisnya 2 juz. 2 juz nyalin Quran. Selesai. Tapi dia dendam. Malam-malam tidur di masjid, katanya dapat ilham tuh. Dibisikin. Pergi dia, itu di komplek pesantren. Ke rumah ustazahnya, ada jendela yang gak terkunci, naik, masuk, ngambil pisau di dapur, masuk, ustazahnya sedang tidur. Di kepala ada mungkin 5 kali ditusuk. Terus dadanya. Mati. Ya. Bisa terjadi? Bisa. Bahkan tak jarang. Liburan panjang kemarin. Liburan Idul Fitri. Itu ada sebuah kisah yang juga memberikan pertanyaan yang cukup mendasar bagi kita. Selama di pesantren, Masya Allah ini anak. Masya Allah luar biasa. Tapi selama liburan, Bapak Ibu, sehari main handphonenya 14 jam. Sehari 14 jam. Dan paling sedikit itu 7 jam. Terus ditanya tentang sehari berapa banyak kamu baca Quran? Setengah jam. Padahal dia di pondok pesantren tahfidzul Quran. Hafalannya bagus, pulang tinggal Qurannya. Pulang tinggal kebiasaan lama. Jadi ada pertanyaan yang mendasar. Kenapa itu bisa terjadi? Sampai Al-Quran itu kalah sama game. 14 jam sehari. Ya. Apakah demikian? Bahkan ada anak di pesantren. Ketika pulang, nilai-nilai pesantrennya itu hilang. Menunjukkan dia anak pesantren saja malu. Nah inilah yang menjadi problem kita. Ya. Kenapa? Karena yang dididik, karena yang diajar itu fisiknya. Jiwanya nggak kena. Jiwanya itu nggak pernah diasah. Sehingga rohnya itu, jiwanya itu tidak ada bekas-bekas cahaya nur Islam, nur minallah. Jadi taatnya di pesantren sebatas peraturan, tidak atas dasar kesadaran. Maka di sini kita memang perlu untuk mengawal dan memperhatikan betul tahapan-tahapan pendidikan. Karena kalau salah Pak, nanti seperti itu. Salah dalam mendidik, salah dalam tahapan pendidikan, maka akan bahaya dampaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya kepada diri kita,
Dalam undang-undang atau dalam apa Ustaz? Yang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab negara ya? Iya kan? Sampai ada yang bertanya begini Bapak Ibu. Kalau memang tanggung jawab negara, harusnya sekolah itu gratis. Ya, harusnya. Kan begitu. Tapi buktinya bayar hari ini UKT ya di kampus-kampus uang apa itu kuliah tunggal naiknya berlipat-lipat sampai ada yang masuk jalur prestasi harus mengundurkan diri nggak mampu bayarnya. Katanya tanggung jawab pemerintah. Sudah gitu Bu, kita yang bayar, mereka yang buat kurikulum. Kenapa nggak kita saja yang bikin kurikulum, toh kita yang bayar. Mereka yang buat kurikulum, kita kerjakan, toh tidak diterima untuk kerja. Kan begitu. Harusnya kan sinkron kurikulum dengan akhir lanjutan itu. Begitu. Bukan kita menyalahkan, ada yang mempertanyakan seperti itu. Sehingga ada 10 juta pengangguran anak muda yang sudah S1 di Jabodetabek tidak punya keahlian. Generasi Z kata orang yang dibangga-banggakan. Yang kemarin suaranya itu digaung-gaungkan. Karena ada salah satu generasi Z yang mencalonkan. Tapi ya Allah, gak punya keahlian. Sampai ngenas. Makanya kita tuh gak tahu arah pendidikan tuh kemana. Sampai ada seorang pengusaha di apa? Di bidang apa namanya? Masak apa namanya? Yang masakan Sunda itu Sat. Dari kerupuk kemplang itu sebelah. Di warungnya buka nyari karyawan. Yang ngantri lebih dari 100. Pengen rapi. Kebayang gak buat jadi karyawan? Ini membuktikan sulitnya cari kerja. Nah maka arah kurikulum ini mau kemana? Apalagi kalau kita kembali kepada proses bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa Bapak Ibu, ini Masya Allah. Pernah beliau ngomong begini. Ngaku paling pintar, paling tahu. Karena dibandingkan Bani Israel, iya. Beliau orang Nabi. Tapi apa kata Allah? Musa enggak gitu. Ada makhluk lain, ada manusia lain yang aku ciptakan. Yang dia punya ilmu tentang sesuatu yang kau enggak punya. Nah sekarang kau belajar sama dia. Siapa ya Allah? Dikasih tahu. Isyarat-isyaratnya. Sampai ketemu. Siapa yang ngajari Nabi Musa? Khidir. Dan Khidir ini bukan Nabi. Wali. Kalau mau urutan, Nabi belajar ke wali. Kan begitu. Nabi belajar ke wali. Tapi bukan berarti wali lebih afdal dari Nabi. Enggak. Cuman ini bagaimana kita menarik benang merahnya. Bagaimana kita ini memposisikan diri kita terhadap guru. Jadi begitu datang kepada Khidir. Setelah diperingatkan oleh Allah. Ada yang lebih pintar. Ada yang tahu apa yang enggak engkau tahu. Maka Musa berkata. Dalam surat Al-Kahfi. Qala lahu Musa. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Khidir. Boleh enggak aneh ikut jenengan? Boleh enggak aneh ikut jenengan? Padahal Allah ngasih tahu. Nih orang ada yang kau enggak tahu ilmunya tapi dia tahu. Datangnya Nabi Musa ke Khidir, pertanyaan yang diajukan itu bukan boleh nggak aneh ikut belajar, tapi boleh nggak saya ikut. Maka ittiba, mengikuti itu mengindikasikan bahwa belajar adab itu tidak bisa di kelas. Diajarkan ilmu itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan, sehingga ketika kita mengaku tabi'un Rasul, mengikuti Nabi itu kita memang mengikuti sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Khidir itu mengatakan, engkau nggak akan sabar Musa. Akan banyak hal yang kau lihat, yang kau nanti nggak sabar.
Kata Musa, insya Allah sabar. Ah betul. Jalan, set, nggak lama terjadi kejadian. Bertanyalah Nabi Musa agak protes. Kata Khidir, betul kan nggak sabar? Kedua, ketiga, ya kan? Akhirnya diceritakan. Nah menariknya adalah bahwa Khidir ketika menerima atau mengucap nanti kau nggak sabar, itu Khidir ini tidak mengatakan kau nanti nggak sabar dengan kurikulum yang aku ajarkan. Nggak sabar, tapi beliau cuma mengatakan engkau nanti nggak sabar. Ini menandakan apa? Wali murid, anak-anak harus sabar terhadap guru. Harus sabar terhadap guru, bukan terhadap kurikulum. Ya, sabar terhadap guru. Nah, sabarnya kita dengan mendoakan. Sabarnya kita dengan tidak banyak protes. Bapak Ibu, di salah satu lembaga pendidikan Syekh Abdul Qadir, saya nggak tahu kebenaran kisah ini, tapi ini sangat menarik dan memang hampir banyak terjadi. Namanya Syekh Abdul Qadir, punya banyak murid, dan di antara murid-murid ini kebiasaan di lembaga tersebut adalah mereka selalu senang menghabiskan sisa makan gurunya. Kenapa? Mengharap berkah, mengharap berkah. Dan gurunya pun tahu kalau anak-anaknya itu senang dan nungguin dan nggak mau makan kecuali setelah beliau. Akhirnya setiap kali makan beliau nggak menghabiskan, meski nyisakan. Kenapa? Biar anak-anak yang lain, santri-santri ini pada menikmati. Dilala dilihat oleh salah seorang wali murid. Akhirnya terbesit sesuatu yang tidak baik. Wah. Ini anak kita dititipkan ke pondok kok kayak kucing makan bekas Pak Yai. Kok anak kita disuruh belajar malah jadi pembantunya Pak Yai. Bersihkan rumah Pak Yai, nginiin Pak Yai. Akhirnya diprovokasi semua wali. Nah, di antara wali ini ada yang termakan dengan provokasinya itu. Akhirnya apa? Memutuskan untuk narik anaknya. Datang ke Pak Yai. Ngomong jujur terbuka, Pak Yai. Jadi begini Pak Yai, kami nitipkan anak kami ini supaya dididik Pak Yai. Diajarkan ilmu agama, diajarkan tentang syariat. Tapi kok anak kami kayak kucing Pak Yai, makan bekas Pak Yai. Ya kan? Terus melayani Pak Yai. Sederhana jawaban Pak Yai. Silakan bawa pulang. Ya Pak Yai, bawa pulang. Dalam perjalanan terjadi dialog antara si ayah dengan anak ini. Dialognya tentang ilmu-ilmu syariat yang dia nggak bisa menyelesaikan. Ternyata dalam dialog itu semua permasalahan bisa diselesaikan anaknya. Oh kalau begitu begini Pak hukumnya. Oh kalau begitu harus begini. Baru kaget sang ayah ini, bapak ini. Akhirnya muter balik datang lagi ke pesantren, nemui Pak Yainya. Minta maaf, nyesel mau nitipkan lagi anaknya. Tapi apa kata Pak Yai? Nyuwun pangapunten, enggak bisa. Karena engkau sudah menutup pintu-pintu ilmu buat anakmu. Sebesar apapun yang engkau usahakan, yang akan dilakukan anakmu, dia tidak akan dapat ilmu dari saya. Silakan bawa pulang. Ya. Nah, Bapak Ibu. Jadi, anak-anak kita ini tergantung orang tua bersikap kepada gurunya. Begitu. Semakin baik kita memuliakan, semakin baik kita menghormati, maka semakin baik kepribadian anak-anak kita. Dan jangan terlalu banyak protes. Insya Allah apa yang diajarkan, ini bukan pesanan protes, enggak ada pesan-pesanan. Maksud kami, kadang-kadang kan kita nih, apalagi anak kita, mohon maaf ya, pengetahuan saya yatim itu orang tuanya udah meninggal ya. Apa ini yatim semua? Yatim semua. Ada yang piatu? Yatim semua. Ya, Masya Allah. Ya. Nah,
Jadi insya Allah, apalagi mereka tahu anak yatim itu dielus kepala aja pahalanya Masya Allah. Apalagi diajari Quran, diajari macam-macam, itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Nah, tetap ya. Jadi jangan lupa dengan keajaiban doa. Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari ya, yang buta sejak kecil. Betul. Bukhari apa Abu Hurairah? Bukhari. Ya. Imam Bukhari. Buta. Tapi emaknya nggak pernah berhenti doa. Ya Allah, doa. Tahu-tahu suatu hari sembuh. Jadi jangan pernah kita meremehkan doa. Nah, maka itu ibu bapak ya yang mewakili ini, jangan putus doakan guru-guru anak kita. Kenapa? Itulah paling minimal bisa kita lakukan. Sesungguhnya jenengan nggak doakan pun, beliau-beliau ini sudah dapat doa. Dari mana? Kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasa khaira hatta al-hitanu fil bahri wan namlatu fil juhri. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu mendoakan. Siapa yang didoakan? Yaitu orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, ustadz-ustadz ini mengajarkan kebaikan. Doanya malaikat itu agar diampunkan. Adapun bukan sholatnya dari Allah itu maksudnya adalah pengampunan. Bahkan tidak hanya itu, sampai ikan-ikan di laut mendoakan mereka. Hewan sampai semut di dalam tempatnya, dalam lubang saja mendoakan mereka. Jadi enggak dengan doakan pun mereka ini sudah dapat doa. Nah, untuk menambah keberkahan, sisipkan selalu doa untuk para guru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Masya Allah, luar biasa. Tapi tema yang diminta ke kami ini terlalu berat bagi kami. Ya, terlalu berat, ya. Terkait dengan keluarga Qur'ani. Ya. Keluarga Qur'ani. Kami ingin memulai sedikit saja karena waktu kita mungkin sampai jam 2 ya. Nanti kalau ada tanya jawab monggo, kalau enggak insyaallah kita cukup sampai jam 2. Jadikan belajar itu harus ada urutan. Harus ada urutan. Kenapa ada hadis Nabi? Inna awwalu man tusa'aru bihi an-naru. Sesungguhnya orang yang pertama kali yang akan dilemparkan ke neraka itu adalah penghafal Quran. Penghafal Quran. Ini saya munculkan kenapa? Untuk memuhasabah. Supaya nanti kita sampai pada tahapan bahwa ada tahapan yang harus kita persiapkan, yang kita lewati sebelum anak-anak ini menghafal Quran. Makanya hadis Jundub, an Jundub bin Abdullah qala. Jundub bin Abdullah ini pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Dulu kami pada zamannya Nabi, kami masih belia. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum Al-Qur'an. Summa ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi iman. Setelah iman kami pelajari, kemudian kami belajar Al-Quran. Begitu belajar Al-Quran, iman kami bertambah. Nah, tahapan itu artinya sebelum anak-anak ini menghafal Quran adalah menanamkan nilai-nilai iman yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa harus menghafal Quran? Ada kisah apa di dalam Al-Quran? Adakah kisah anak yatim di dalam Al-Quran? Terus bagaimana untuk mengukur standar anak yatim itu boleh ngelola uangnya sendiri? Terus kalau anak yatim ditinggalin harta yang banyak, terus sama ahli warisnya nggak dijalankan, nggak diputer uangnya, sehingga setiap tahun harus mengeluarkan zakat. Jadi uangnya habis cuma buat zakat. Gimana statusnya? Itu dibahas semua. Yang semuanya adalah untuk menumbuhkan iman kepada Al-Quran,
bahwa Al-Quran itu sempurna. Sempurna. Kalau salah, Bu, kami selalu mengibaratkan dalam beberapa kajian kami begini. Kayak musola kita nih, ya kan? Musola ini masih mending nih, ya, atapnya sudah ada. Tapi kan ini sengaja dibuat nggak ada dinding, ya kan begitu. Kalau misalkan kemarin waktu ustadz-ustadznya bangun musola, baru berdiri tiang, atap belum ada, Pak. Atapnya belum ada. Terus sama Ustadz Furqon, enak kayaknya kita pasang AC saja. Biar nggak kegerahan, biar nggak kepanasan. Ini nggak ada, dinding nggak ada. Padahal AC itu terkenal mahal dan bagus. Apalagi tinggal di Karanganyar kayak Ustadz Satria. Di Karanganyar itu Masya Allah panasnya luar biasa. Pakai AC pencet, tidurnya nyaman. Pakai AC, ibadahnya nyaman. Ya kan? Kebayang nggak enaknya pakai AC? Tapi Bapak Ibu, kalau belum ada atap, tak ada dinding, baru tiang-tiang berdiri. Kira-kira manfaat enggak? Kira-kiranya. Manfaat enggak AC-nya? Hah? Mahal loh harga AC itu ya. Udah nih, taruh situ satu, di sini satu. Atap nggak ada, dinding nggak ada. Padahal bagus, manfaat. Tapi begitu salah penempatan, urutannya salah, nggak bakal bermanfaat. Ngapain pasang AC orang nggak ada dindingnya? Kan begitu. Nah sama, tapi bukan berarti kami mengatakan Al-Quran nggak ada manfaat, bukan. Ya kan? Anak belum ngerti nih tentang Al-Quran. Kenapa harus baca Quran? Kenapa harus menghafal Quran? Pokoknya, makanya akhirnya begitu hafal Quran nggak ngerti. Kepribadian orang hafal Quran itu gimana nggak ngerti. Cara ngomongnya orang hafal Quran itu gimana nggak ngerti. Malamnya kepribadian penghafal Quran itu gimana nggak ngerti. Itu kalau dibahas tentang kepribadian orang yang disebut ahlullahi wa khassatu, keluarganya Allah dan kekhususan bagi mereka, yaitu para penghafal Quran, ini ya Allah hampir nih secara kasat mata nggak ada yang layak disebut. Kalau sekedar hafal iya, kita beberapa kali ya dicurhati oleh lembaga-lembaga yang mereka kebenaran dapat santri-santri pengabdian dari pondok-pondok luar, yang mereka semua sudah hafal Quran, dapat pengabdian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malamnya main handphone, subuhnya bangun telat. Jadi yang membangunkan itu mudirnya. Kadang-kadang santrinya sampai geleng-geleng kepala. Ini dulu ngapain saja? Sudah hafal Quran tapi nggak sadar bahwa dia sudah hafal Quran, dan ketika hafal Quran, kepribadian harus berbeda. Nah, oleh karena itu perlu kiranya nanti Baitul Quran ini merumuskan apa? Tahapan-tahapan itu. Bagus, tetap artinya bukan stop menghafal, tapi penanaman iman terhadap Al-Quran itu harus disampaikan. Ya, harus disampaikan supaya mereka mengerti kenapa harus berwudu baca Quran, ya kan? Kenapa harus menutup aurat? Ada adab-adabnya, Maka di sini harus kita fokus pada proses, bukan pada hasilnya. Yang penting hafal tapi nggak ada proses, itu berat. Maka kalau kita lihat nih, bagi yang penyuka bola, mungkin ibu-ibu nggak suka bola, Sintayong itu, ya, sejak melatih timnas, ya, mungkin nggak banyak piala yang dihadiahkan, dipersembahkan, tapi prosesnya itu sudah mulai terasa. Berprosesnya pemain-pemain, indahnya permainan bola, itu bola, ya.
Nah, kita harus berproses juga dalam pendidikan ini. Maka kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah memilih 4 orang ya di atas alal alamin, alam semesta ini. 3 dari golongan nabi, 1 orang biasa, bukan nabi, untuk dijadikan model bagi kita. Innallaha astafa, Allah pilih Nuhan. Pertama Nuh. Nuh. Ya. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah sosok pasangan yang tidak ideal. Kenapa? Karena istrinya membangkang. Nggak mau taat. Maka korbannya anak. Sudah diikhtiarkan sama Nabi Nuh untuk mengajaknya sampai terakhir sebelum banjir itu tiba, sampai Nabi Nuh itu manggil anaknya dengan panggilan sayang. Padahal jelas durhakanya luar biasa kepada bapaknya. Sampai ya bunai. Itu panggilan sayang. Anakku sayang, sini. Ikut. Kan diajak naik kapal. Enggak mau anaknya. Nanti tak naik ke gunung saja. Akhirnya apa? Anaknya tenggelam. Anaknya binasa. Mati. Kan begitu. Nah, walaupun itu terjadi, ternyata tetap Allah pilih Nabi Nuh ini sebagai orang pilihan. Di antara nabi-nabi itu ada yang dipilih. Padahal ada dari bagian keluarganya yang tak taat. Ada bagian keluarganya yang tak beriman. Tapi tetap kenapa? Pertanyaan kita. Karena Nabi Nuh itu menjalankan proses sesuai yang diinginkan oleh Allah. Masalah hasil, sudahlah. Makanya di antara sekian murid ini, kalau sudah diajarkan sesuai prosedurnya, meski capaiannya beda-beda. Ada yang selesai, ada yang nggak selesai. Sudah, itulah hasilnya. Proses ini yang kita perlukan. Nabi Nuh tetap menjadi orang pilihan. Hanya saja karena gagal mengajak keluarga, maka Nabi Nuh dalam ayat ini disebutkan hanya seorang diri. Innallaha astafa Nuhan. Ya kan? Kemudian yang kedua Adam. Nabi Adam sama. Bapak Ibu, ada sunnah-sunnah dari Nabi Adam itu yang perlu kita hidupkan. Ya. Ketika proses Nabi Adam diciptakan, ini enggak sebentar. Lama waktunya. 200 tahun, 250 tahun. Padahal Allah cuma cukup bilang kun fayakun. Tapi prosesnya panjang, dibentuk, ya kan? Dari tanah sampai kemudian telah terbentuk, tiba masanya untuk ditiupkan roh. Nah, roh ini nggak langsung mau masuk. Disuruh masuk nggak mau. Sampai 3 kali Allah perintahkan baru mau. Ya kan? Masuk melewati kepala. Makanya ubun-ubun nanti besok sakaratul mautnya ditariknya dari sini. Ya. Dan satu-satunya atau sekali saja kita itu cuman bisa melihat malaikat maut ketika kita sakaratul maut. Tadi ketika kajian pagi, Ahad pagi, Bu. Subhanallah, kematian itu memang semakin dekat hari kiamat akan banyak yang mati. Mati kena musibah, mati kena pembunuhan, mati karena tanpa sebab. Seorang guru tahsin di SMP Al-Hadi, Jaten. Semalam maghrib masih ngimami, ngimam guru tahsin di SMP. Dan beliau termasuk mengetuai Qori di Masjid Agung, siapa namanya? Pak Yono ya? Senior ya? 60-an mungkin ya? Oh, guru TPA beliau dulu. Nah, itu Bu. Maghrib masih ngimami. Pulang ke rumah, makan. Dapat 2-3 suapan langsung
meninggal. Ya. Nah, malaikat maut itu datang macam-macam, Bu. Ada yang datang berbarengan dengan air, banjir. Ada yang dengan api. Ada juga yang kayak tamu, Ustaz. Jadi suami istri sedang ngobrol di kamar. Masuk asar, belum sholat asar. Masih ngobrol lah, biasa suami istri di kamar ngobrol. Sama suaminya kedengaran kencang banget orang ngetok pintu. Assalamualaikum. Istrinya nggak dengar. Dek, ada yang ngetok pintu, buka sana. Tengok. Nggak ada, Mas. Orang saya dengar. Ternyata istrinya keluar. Dibuka, nggak ada orang. Masuk lagi, nggak ada, Mas. Iya, nggak ada. 2 kali begitu juga. Coba buka lagi. Siapa yang main-mainin pintu? Buka, nggak ada lagi. Yang ketiga kalinya, orang memang istrinya nggak dengar. Karena memang ajal suaminya hari itu. Wah, ini kurang ajar nih. Siapa yang mainin pintu? Keluar pakai sarung. Begitu dibuka, siapa? Tamunya bilang, aneh malaikat mau. Aneh malaikat mau. Gemeter. Minta izin. Sebentar, saya belum sholat asar. Oh, kata malaikat, nggak ada istilah sebentar-sebentar. Baru mau masuk, mau lari ke kamar, mau pengen sholat dulu. Mati. Ya kan? Iya, kita nggak tahu. Masya Allah, malaikat itu datangnya macam-macam. Ya. Nah, Nabi Adam kembali. Ketika dimasukkan ruhnya lewat sini, masuk dulu kepala tuh. Oh, diinstal lah beberapa kalimat di kepalanya, di otaknya Nabi Adam. Masuk mulai sedikit-sedikit ke telinga. Telinganya mulai berfungsi. Ketika telinganya sudah mulai berfungsi, ternyata Nabi Adam mendengar tasbih gemuruh dari malaikat. Baru 2 nih, sampai ke mata. Matanya sudah mulai bisa melihat. Yang dilihat para malaikat. Hidung mulai bisa mencium aroma wangi surga. Kemudian mulut. Mulut itu mulai aktif sampai dia bersin. Wah, subhanallah. Ketika bersin, apa yang diucapkan Adam? Alhamdulillah. Sudah diinstal sama Allah. Alhamdulillah. Dijawab, yarhamuka rabbuka ya Adam. Allah merahmatimu dari Tuhanmu. Dan ini untuk anak cucumu sampai terakhir nanti. Karena baru segini, ruhnya masuk, bersinkan ketunduk kepalanya. Sisanya kan masih tanah. Kaget kan Nabi Adam. Ayo, segerakan, maksudnya pengen biar sempurna bentuknya. Baru nantinya sampai ke perut, baru mulai ngerasa lapar. Aduh, pengen sesuatu nih, sampai sempurna. Sampai dibawa ketemu para malaikat. Ketika itu Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama malaikat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menariknya adalah malaikat nih, Bapak Ibu. Malaikat kan diciptakan dari cahaya. Dan memang tanpa syahwat. Pokoknya Nabi, malaikat itu apa yang diperintahkan Allah ya dia kerjakan sesuai tugasnya. Tapi jawaban yang menarik dari malaikat ini yang perlu kita ambil, kita masukkan dalam hati. Suatu saat kan Allah bertanya kepada malaikat ketika sudah mengajarkan Adam tentang segala sesuatu nama-nama, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, tahu nggak ini? Jadi jawaban malaikat, Pak, bukan nggak tahu, orang ngerti, enggak. Padahal kan sederhana itu menjawabnya. Tapi namanya kalau jiwa tadi sudah bersih, Pak. Kalau adabnya sudah bagus, ya, Qur'annya sudah nempel, untuk menjawab nggak tahu saja itu diatur kata-katanya. Malaikat itu kata apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, ya Rob, maha suci engkau ya Rob. Subhanaka. Dari apa? Dari ketidaktahuan. Engkau maha tahu, kami nggak punya ilmunya ya Allah.
bahasanya itu bagus. Bahasanya bagus. Ini kalau kita terapkan dalam keluarga, memilih kata-kata yang baik, menolak ajakan suami, menolak ajakan anak, menolak dengan kata-kata, ya Allah, itu subhanallah. Ya, malaikat begitu. Subhanaka la ilma lana. Maka ketika nggak tahu ya malaikat sebenarnya gampang. Belum tahu ya Allah, kan belum diajarin. Kan begitu, tapi enggak. Kalimat yang keluar enggak begitu. Qalu subhanaka la ilma lana. Nah, kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi ada kalimat yang memang dari Nabi Adam kemudian sampai menjadi sunnah Nabi Muhammad, afsyus salam, sebarkan salam, supaya kita hidup ini sesuai dengan suasana surga. Karena di surga itu begitu, salam tersebar. Tapi umat ini belum mampu menjalankan itu. Maka dipelajari oleh adik-adik. Biasakan kalau ketemu orang, assalamualaikum. Ya, saya tuh sampai dekat rumah itu, tetangga yang ngontrak atau yang ngurusin internet gitu itu kan. Awalnya cuek, saya sering salam. Terakhir kita kasih makanan, gitu kan. Jadi setiap kali ketemu salam sama cium tangan. Sampai dia bawa kucing lihat. Nyetop pakai motor apa kayak gitu. Assalamualaikum, Ustaz. Kenapa? Tadi dulu kucingnya mau salam. Saya salam sama kucing. Nah, memang ini harus diajarkan begitu. Nggak bisa di kelas kita harus salam. Dipraktekkan, diajak di awal. Ya, di awal. Nah, Nabi Adam, Bapak Ibu, dipilih sama Allah. Padahal anaknya si Qabil jadi pembunuh. Ketika berkurban. Ini tema kurban nih. Ketika berkurban, Qabil dan Habil mempersembahkan kurbannya. Siapa yang diterima maka dialah yang akan menikahi Iklimah. Iklimah ini cantik, saudara kembarnya Qabil. Ya kan? Ternyata si Qabil enggak diterima kurbannya. Yang diterima Habil. Maka karena enggak diterima, iri. Akhirnya si Qabil membunuh Habil. Terjadi pembunuhan. Anaknya menjadi pembunuh. Maka disitulah Allah tetap pilih walaupun anaknya itu ada yang menjadi pembunuh. Kenapa? Karena Nabi Adam itu menjalankan proses sesuai dengan proses yang diminta oleh Allah. Maka hasilnya seperti apa? Adam, itu bukan urusanmu. Yang kedua, Adam punya i'tiraf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. I'tiraf, pengakuan dalam diri. Salah, harus kita akui dulu dalam diri. Nah, berbeda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wa ali. Ya. Keluarga Ibrahim. Dibawa semua keluarganya. Karena keluarga Ibrahim, Masya Allah, utuh. Bahkan cucunya, cicitnya sampai Nabi Muhammad, semuanya baik. Nah, Ali Imran. Keluarga Imran juga sama. Itu bukan dari keluarga Nabi, tapi disebutkan beserta keluarganya. Kenapa? Karena berproses. Maknanya apa? Mari kita berproses untuk menjadi ahlul Qur'an. Berproses untuk menjadi ahlul Qur'an. Nanti kalau dikasih amanah ibu-ibu, jangan nolak, Bu. Ya. Kemarin-kemarinnya itu kita jenguk orang sakit yang anaknya dirawat di Lampung, di PKU Muhammadiyah Lampung. Ya. Ada cerita menarik. Ceritanya itu begini, Ustaz. Jadi ternyata di rumah sakit PKU Muhammadiyah Lampung itu, Ustaz, setiap kamar itu ada speakernya. Kalau mau azan itu dihimbau dulu. Ya, bapak-bapak baik yang menjenguk atau yang menjaga dihimbau untuk sholat berjamaah, ya kan? Kalau maghrib, isya, sama subuh itu suara imam kedengaran karena di kamar-kamar itu ada speakernya. Tapi yang menariknya adalah ketika si ibu ini ngobrol sama entah perawat, entah dokter lah pokoknya, dia bilang begini, alhamdulillah saya sejak kerja di PKU Muhammadiyah hafalan saya sudah sampai surat Al-Bayyinah. Padahal sebelumnya kerja di rumah sakit Kristen, non-muslim. Kenapa begitu? Ternyata pihak rumah sakit mewajibkan setiap karyawannya
itu setoran hafalan Quran. Padahal dokter, lah kita dokter bukan, kerjaan masih ringan, bilangnya nggak sanggup, nggak punya waktu. Kadang-kadang, ya. Nah ini ternyata di rumah sakit itu ada 4 orang dokter yang hafal Quran. Nah yang model beginilah yang akan mengarah kepada ahlul Quran. Jadi kita harus terima tantangan itu sebagai motivasi. Karena semua yang Allah takdirkan untuk kita, apa yang kita lalui ini hakikatnya adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tinggal kita mau kenal Allah apa tidak, melalui asma dan sifatnya yang telah melekat pada Allah Subhanahu wa taala. 5 menit ke depan, ya. Maka kami tutup sederhana, ya. Sederhana, ada setidaknya 5 langkah supaya kita menjadi ahlul Quran walaupun kita tidak hafal Quran. Yang pertama, harus rajin-rajin baca Quran. Tapi ada batasannya, supaya kita tidak ghulu dan tidak jafa dalam hati kita. Ya, ada larangan Nabi mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau ada yang mengkhatamkan Quran 2 hari, maka itu ghulu, berlebihan. Maka minimal 3 hari khatam. Tapi kalau ada orang lewat 40 malam, artinya sebulan 10 hari, nggak khatam-khatam Quran, itu jafa, hatinya kering, nggak ada siraman cahaya nur, nggak ada kekuatan imannya, jafa. Maka kalau itu terjadi, nggak termasuk ahlul Quran. Ya, ahlul Quran itu, ya kan, minimal sebulan khatam satu kali. Yang kedua, berusaha untuk menghafalnya. Berusaha. Tentu tidak harus 30 juz kalau tak mampu, semampunya. Yang ketiga adalah membacanya dengan tajwid yang benar. Dengan tajwid yang benar. Makanya Ibnu Umar itu pernah memukul anaknya. Ketika anaknya itu baca Quran tidak pakai tajwid, dipukul betul. Tapi ketika anaknya nggak mau menghafal karena pengen masih main, tidak dipukul. Artinya apa? Menandakan bahwa baca Al-Quran itu harus dengan hukum-hukumnya. Apalagi menghafalnya. Kan begitu. Yang ketiga mentadaburinya. Ya, yang keempat mentadaburi. Ditadaburi. Hari ini banyak penghafal Quran tidak paham syariat. Banyak penghafal Quran tidak paham makna Al-Quran. Banyak ulama yang nggak bisa baca Quran, itu yang lebih parah. Ya kan? Banyak. Nah, maka disebutkan bahwa tidak akan menjadi faqih seorang itu kecuali dia memahami Al-Quran minimal dengan 2 makna yang berbeda. Ya kan? Ya Allah, berat. Maka untuk menjadi ahlul Quran tadi tadaburi, baca. Yang kelima, yang terakhir adalah mengamalkannya. Ini yang paling sulit. Makanya al-insanu fil Quran halatan. Manusia itu terhadap Al-Quran ada 2 kondisi. 1, syahidun lahu wa syahidun alaihi. Al-Quran bisa menjadi hujah baginya atau hujah atasnya. Dan ulama nakuti kita, pasti dan mustahil kita akan lewat dari masalah ini. Kata ulama, 1 ayat dari sekian banyak Al-Quran pasti akan menjadi hujah atas kita. Kita sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal Qul a'udzu birabbin nas, tapi tak paham maknanya, tak mengamalkan. Maka yang kita hafal ini akan menjadi hujah atas kita. Apatah lagi orang yang 30 juz. Ya, maka dia masa harus semuanya enggak semua. Apa yang bisa dilakukan? Ya, enggak ada, susah kecuali Nabi. Ya, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Kalau kita orang biasa ini adalah bagaimana berikhtiar semaksimal mungkin
belum bisa baca Quran, mulai dari sekarang. Belum mampu menghafal, paling tidak kita punya target sehari 1 ayat atau sehari 1 baris, tergantung dengan kemampuan kita. Baik, jam sudah menuju pukul jam 2 ya. Insyaallah mudah-mudahan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para asatidzah atas kesabarannya, atas kebersamaan dengan anak-anak. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah antum. Juga pada orang tua, teruslah bersemangat ya. Insyaallah anak-anak inilah yang akan menjadi penyelamat jenengan. Karena ibu-ibu ini luar biasa. Kalau jadi orang tua, apa kata Nabi mulianya? Ibumu baru berapa? Bukan 3:1, bukan suami 1 istri 3, tapi juara 1, juara 2, juara 3 itu ibu, juara harapan baru bapak. Artinya jenengan itu medali emas jenengan yang ambil, perak jenengan, perunggu jenengan, bapak ya hadiah pengembira saja. Jadi istri jenengan jadi standar baiknya suami. Khairukum lihi. Maka mulia. Jadi nih kami yang di depan ini kayaknya kalau depan orang baik semua, tapi kalau pulang tanyalah suami istri-istrinya. Standar kami itu. Jadi anak, ya Allah, sama mulia, ya kan? Kalau punya anak, ya kan? Punya anak putri 2 orang dirawat dengan baik, masuk surga. 3 orang masuk surga, 1 orang masuk surga. Ya. Begitu. Jadi semangatlah untuk menuntut ilmu, ikhlaskan niat, serahkan seutuhnya anak-anak kita kepada para guru-gurunya yang insya Allah tetap akan mengemban amanah ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke Ustaz Bowo. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Dimyati hafizahullah taala. Mungkin kalau ada pertanyaan kita buka 2-3 gitu ya. Kalau ada. Monggo ummahat atau bapak-bapak mungkin ada pertanyaan sampaikan kepada beliau mumpung di sini beliau. Biasanya di Palembang ya Ustaz ya. Masyaallah, monggo. Belum ada? Masya Allah. Berarti sudah paham semuanya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa istifadah, ya, bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jazakallahu khairan. Untuk yang selanjutnya mungkin ada arahan ataupun nasihat ataupun maklumat dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitul Quran Aitama, beliau Ustaz Satria Abu Gaza hafizahullah taala, alaihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Satuna Ustaz Dimyati LC, yang kami hormati pula Ustaz Mahrizal Harbi selaku Mudir Pondok Baitul Quran Aitama, yang kami hormati Ustaz Furqon selaku Mas'ul Tahfiz Baitul Quran Aitama, Ustaz Purwo selaku Kepala Sekolah Kutab, Ustaz Yusuf di Kesantrian dan Ustaz Dery di Sarpras dan Rumah Tangga. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan di Baitul Quran Aitama. Yang pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kasihan kepada Ustaz Dimyati. Kami dulu sebelum melangkah untuk memberanikan diri membentuk unit kutab, kami belajar dulu sama beliau dan beberapa asatid. Dia ini ketua
perkutapan di Indonesia atau Jawa Tengah? Indonesia itu ya. Ya, kami belajar memberanikan diri untuk membentuk kutab sebelum kami melangkah. Ini kami banyak belajar sama beliau, termasuk materi-materi dasar yang disampaikan ke beliau tadi terkait dengan urutan materi yang atau kurikulum yang ditekankan di kutab di usia anak-anak kutab, iman, adab, dan Quran. Insya Allah kami sesuai dengan kemampuan kami dari 3 dasar sebelum Quran, memang kami berusaha untuk mengajarkan itu dari materi iman dan adab. Untuk itu mungkin ini yang belum dipahami ya para wali santri, karena ini ketika masuk sini itu beberapa santri itu kan ada pindahan dari beberapa sekolah. Mungkin sudah bawa hafalan 3 juz, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz. Mungkin juga ada protes mungkin ya, kok hafalan anak saya nggak nambah-nambah gitu. Ya, itu sudah disampaikan sama Ustaz Dimyati tadi di awal beliau, karena memang kami mencoba untuk merumuskan kembali atau melaksanakan apa yang yang disampaikan standar di kurikulum pendidikan itu, iman dan adab dulu sebelum Quran. Baru meskipun Quran juga tetap kita ajarkan, Quran tidak kita tinggalkan, namun pemantapan di iman dan adab ini lebih duluan kami sampaikan kepada santri. Untuk itu Quran pun juga qadarullah ada mungkin beberapa yang masih itu sudah bagus bacaannya, tapi mayoritas setelah dicek Ustadz Furqon ketika setoran mungkin juz 30 itu ya hanya membawa hafalan, namun banyak hal-hal yang pembacaan di tajwidnya harus diperbaiki, sehingga prioritas kami khusus di Quran itu memang di tahsinnya dulu sebelum menambah hafalan. Itu mungkin yang harus dipahami para wali santri. Kenapa kok anak saya kan dulu sudah bawa hafalan 2 juz, mungkin 3 juz, kok nggak nambah-nambah begitu selama di sini. Itu mungkin yang menjadi yang harus diketahui oleh para wali santri ya. Yang berikutnya terkait dengan kegiatan kajian parenting ini, insya Allah ini akan kita laksanakan mudah-mudahan dimudahkan Allah setiap pekan keempat. Kalau tidak ada halangan dan tidak ada pengumuman, mohon untuk wali santri diagendakan atau direncanakan jauh hari. Insya Allah setiap akad keempat kita adakan kajian parenting dan sarasian wali santri. Fungsinya apa? Yang pertama, kajian parenting atau sarasian ini yang pertama sebagai sarana kita semua untuk belajar mengaji bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.